sebenarnya sebelum namanya itu jadi Warkop DKI, dulunya itu sempat bernama Warkop Prambors yang terdiri dari Dono, Kasino, dan Indro dan sukses berjaya merajai perfilman komedi di Indonesia. Jadi pada Agustus 1973, Temi Lesanpura, seorang mahasiswa Universitas Indonesia yang saat itu juga menjabat sebagai kepala program radio Prambors, itu menemui Kasino, Nanu, dan juga Rudi di salah satu konsolidasi mahasiswa sebelum peristiwa Malari, di mana Temi menawari 3 mahasiswa UI tersebut untuk menjadi penyiar di salah satu program baru di Prambors. Indro Warkop yang tergabung dalam grup lawak Warkop ini adalah satu-satunya anggota yang masih hidup sampai saat ini. Hai teman-teman milenial, ketemu lagi kita di Items, informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bersama aku Putri Andriana di sini yang akan menemani kalian selama kurang lebih 30 menit ke depan. Aduh, kita kalau misalnya ngomongin soal items nih, kita udah biasa kan ngomongin soal wisata-wisata yang di Indonesia. Biasanya kita bahas salah satu kota atau kabupaten yang ada di Indonesia. Tapi episode kali ini tuh spesial banget karena aku nggak akan ngajak kalian jalan-jalan online dulu. Kita libur dulu, tapi aku mau ngasih informasi penting ke kalian. Dan hari ini kita akan membahas tentang grup lawak legend di Indonesia. Aduh, kalau misalnya ngomongin grup lawak legend di Indonesia, pasti ya kalian tuh sudah pada tahu dong yang namanya tuh Warkop DKI. Jadi ini adalah salah satu grup lawak legend di Indonesia yang berisikan 3 orang bernama Dono, Kasino, dan juga Indro. Makanya disebut Warkop DKI. Siapa sih yang nggak kenal sama grup komedian Warkop DKI ini? Dan ini adalah salah satu grup lawak legendaris yang sudah terbentuk di tahun 1974. Nah, sebenarnya sebelum namanya itu jadi Warkop DKI, dulunya itu sempat bernama Warkop Prambors yang terdiri dari Dono, Kasino, dan Indro dan sukses berjaya merajai perfilman komedi di Indonesia. Jadi yang pertama aku pastinya mau bahas sejarahnya dulu ya, gimana sih awal terbentuknya Warkop DKI dari Warkop Prambors ke Warkop DKI. Jadi sebenarnya cikal bakalnya ini tuh tidak lepas dari keberadaan radio Prambors di Jakarta sekitar tahun 1973 sampai 1980. Jadi pada Agustus 1973, Temi Lesanpura, seorang mahasiswa Universitas Indonesia yang saat itu juga menjabat sebagai kepala program radio Prambors, itu menemui Kasino, Nanu, dan juga Rudi di salah satu konsolidasi mahasiswa sebelum peristiwa Malari, di mana Temi menawari 3 mahasiswa UI tersebut untuk menjadi penyiar di salah satu program baru di Prambors. Akhirnya ketiganya kemudian setuju setelah berdiskusi panjang dan akhirnya sepakat menamakan acara tersebut Obrolan Santai di Warung Kopi yang kemudian lebih dikenal masyarakat dengan nama Warkop. Kemudian pada September 1973 Warkop mulai siaran setiap Kamis malam pada pukul setengah 9 malam sampai ke 21.15 atau 9 lewat 15 malam. Nah, supaya nuansa siarannya tuh lebih beragam, ketiga orang tersebut itu menggunakan aksen yang berbeda, di mana Kasino itu menirukan logat orang Tionghoa atau China dan juga Padang, sementara itu Nanu dengan logat Bataknya dan juga Rudi dengan logat Jawanya. Nah, itu kan tadi 3 personil sebelumnya. Nah, sekarang aku mau cerita nih gimana sih bergabungnya Dono dan Indro. Jadi, dalam wawancaranya dengan Harian Kompas pada tanggal 23 Desember 1979, Kasino mengatakan awalnya siaran itu tuh hanya membicarakan masalah lingkungan secara santai aja. Tapi lama-kelamaan datang surat-surat yang menyarankan supaya mereka memperluas tema pembicaraannya yang dibawakan secara lucu ya pada saat itu. Akhirnya lahirlah yang namanya Warung Kopi. Nah, kemudian usai peristiwa Malari pada 1974, Warkop tetap mewarnai radio Indonesia dengan guyonan lucunya, dan di tahun itulah Dono akhirnya direkrut untuk bergabung dengan Radio Warkop. Nah, ia adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial yang sekarang itu dikenal FISIP UI, dan juga saat itu Dono dikenal sebagai aktivis UI. Bahkan ya 2 tahun berikutnya pada 1976 itu Indro baru bergabung. Jadi memang mereka itu bergabungnya tidak dalam waktu yang sama.
Dan karena rumahnya dekat dengan studio Prambors, Indro sudah kenal dengan 4 anggota Warkop lainnya. Pada akhirnya formasi Warkop pun menjadi 5 orang, yaitu Kasino, Nanu, Rudi, Dono, dan juga Indro. Tapi sama seperti grup lawak lainnya, mereka juga memiliki perjalanan yang cukup panjang. Jadi selepas mengudara di Radio Prambors, Warkop pun mulai mendapat tawaran untuk tampil di acara-acara pentas sekolah. Salah satunya di acara Ikatan Dokter Indonesia, bahkan ditawari tampil di TVRI bersama Mus Mualim, yaitu musisi Indonesia 5 di acara Terminal Musikal. Nah, Kasino sebagai koordinator grup Warkop mengatakan bahwa jelang tahun baru 1980, Warkop sempat menolak semua tawaran untuk tampil di akhir tahun. Hal tersebut dikarenakan banyaknya tawaran pekerjaan dan anggota Warkop pun ingin beristirahat sejenak. Ketenaran Warkop terus melonjak karena memang mereka itu selalu menyelipkan permasalahan sosial dalam setiap lawakannya. Bahkan mulai bermunculan grup-grup lain yang memiliki tema serupa. Biasalah ya, memang seperti itu. Bahkan di zaman sekarang pun ada yang lagi hitsnya tuh misalnya lawakannya seperti apa, akhirnya muncul lagi ya kan di grup-grup lainnya. Nah, kemudian nantinya setelah mereka puas manggung dan juga mengobrol di udara, Warkop ini mulai membuat film-film komedi yang selalu laris ditonton oleh masyarakat. Nah, dari film tersebutlah para personil Warkop itu mulai meraup kekayaan yang berlimpah. Dengan honor 15 juta rupiah per satu film untuk satu grup, maka dari situlah mereka mulai kebanjiran uang. Karena memang hampir tiap tahunnya itu mereka pasti membintangi minimal satu film di dekade 1980-an. Malah ya, beberapa tahun itu ada 2 film Warkop sekaligus dan mereka juga disebut sebagai artis dengan honor termahal saat itu. Nah, kelebihan Warkop dibandingkan grup lawak lainnya yaitu tingkat kesadaran intelektualitas para anggotanya. Karena memang sebagian besar adalah mahasiswa yang kemudian beberapanya itu menjadi sarjana dan mereka itu sadar betul akan perlunya profesionalitas dan pengembangan diri kelompok mereka. Jadi memang kalau misalnya ngomongin grup legend yang satu ini alias Warkop DKI ya, itu sampai sekarang tuh memang dibahas mereka tuh sebenarnya adalah 3 orang yang pintar-pintar banget, maksudnya secara akademis gitu ya, mereka punya track record yang oke banget. Jadi bukan hanya sekedar melucu atau melawak, tapi memang mereka juga punya background pendidikan yang oke banget. Nah, pada akhirnya tadinya kan sebelumnya itu formasinya 5 orang ya. Pada akhirnya Warkop DKI ini mantap dengan formasi Dono, Kasino, Indro. Jadi dalam perjalanannya Rudi Badil dan juga Nanu Mulyono itu harus hengkang dari Warkop. Karena Rudi Badil ini sendiri berprofesi sebagai wartawan senior Kompas selama lebih dari 30 tahun. Dan ia juga merupakan teman dari Sukhogi yang dikenal sebagai aktivis mahasiswa pada masanya. Hingga akhirnya Warkop pun berhasil dicintai masyarakat dengan formasi Warkop DKI yaitu Dono, Kasino, dan Indro. Bahkan tidak hanya mengambil hati saat di atas panggung saja, Warkop pun bisa syuting hingga puluhan film layar lebar dan menjadi kecintaan banyak orang sampai sekarang. Tapi ya yang sedihnya, ya bukan sedih sih ya, namanya waktu berjalan gitu ya, jadi ada ya kita harus menerima kenyataan dan sedihnya tuh saat ini Warkop DKI hanya menyisakan Indro seorang. Nah, jadi aku sebelum cerita sampai situ aku cerita dulu masing-masing personilnya gitu ya. Yang pertama Dono alias Dr. Haji Wahyu Sardono yang merupakan Master of Science dan pernah menjadi asisten dosen jurusan Sosiologi FISIP UI. Telah tutup usia pada tahun 2001. Dan kepada publik, Indro membeberkan bahwa Dono itu adalah sosok yang jenius yang paling banyak menyumbang ide kelakar. Bahkan Dono ini diketahui meninggal dunia itu akibat kanker paru dan sejumlah komplikasi penyakit yang dideritanya. Kemudian beberapa tahun setelah meninggalnya Dono, Kasino alias Dr. Randus Kasino Hadiwibowo itu juga lebih dulu berpulang ke pangkuan Sang Halik karena kanker otak yang dideritanya. Di mana Kasino itu meninggal di tahun 97 dan juga demikian Nanu Mulyono yang meninggal di tahun 80-an serta Rudi Badil yang tutup usia di tahun 2019. Warkop DKI saat ini hanya menyisakan Indro yang didapuk sebagai pimpinan dari PASKI atau Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Kendati begitu, karya legendaris Dono, Kasino, Indro yang menghibur serta nama besar mereka masih terus dikenang di hati para penggemarnya. Warkop DKI terima penghargaan Lifetime Achievement Awards dari Indonesian Comedy Award dan juga dianugerahi penghargaan Lifetime Achievement dari Indonesian Comedy Awards yang digelar GTV pada Selasa 22 Maret 2022.
Jadi grup yang dimotori mendiang Dono, Kasino, dan personel tersisa Indro ini itu dinilai layak mendapatkan penghargaan tersebut karena memang perannya sebagai pelopor komedi di Indonesia. Penghargaan yang diberikan kepada Warkop DKI ini ternyata membuat hati Indro Warkop itu tersentuh dan berharap agar ajang penghargaan pada insan komedi di tanah air ini bisa terus hadir. Pemilik nama lengkap Indro Joyo Kusumonegoro meyakini bahwa dengan adanya apresiasi prestisius seperti Indonesian Comedy Award itu pastinya akan membuat insan komedi di seluruh tanah air lebih termotivasi menghasilkan karya-karya terbaik mereka. Jadi itu ya teman-teman, kalau kita ngomongin soal Warkop DKI itu bukan hanya sebagai grup lawak legendaris di Indonesia saja, tapi bisa kita bilang sebagai salah satu pelopor komedi di Indonesia atau sebagai tolak ukur gitu ya komedi di Indonesia. Ini aku akuin memang lawakannya itu bukan hanya sekedar ngelawak yang asal nyeplos aja, tapi tuh materi-materi yang dibawakan tuh perlu berfokus mikir gitu ya. Bahkan dia tuh tap in dengan isu-isu yang saat itu sedang hot, dan itu menurut aku adalah salah satu teknik menyindir gitu kali ya, bahasanya menyindir yang sangat profesional dan sangat intelek banget. Makanya memang kalau misalnya teman-teman pengen tahu secara detail nih masing-masing personil seperti apa history atau backgroundnya, itu mereka tuh keren-keren banget dan dasarnya itu memang mereka adalah orang yang pintar. Aduh, pokoknya aku berharap semoga komedi di Indonesia kedepannya bisa menghasilkan grup lawak yang gak kalah keren dengan Warkop DKI ya, supaya kita juga bisa selalu terhibur. Nah, ngomongin Warkop DKI, aku tuh pengen banget ceritain satu-satu dari masing-masing personilnya. Tapi seperti biasa teman-teman, aku bakal break dulu, jadi aku akan balik lagi. Buat kalian yang kepo tentang Warkop DKI, jangan kemana-mana, tetap di Items, informasi ke teman-teman milenial. Hai teman-teman milenial, balik lagi bersama aku Putri dan kita masih di Items, informasi ke teman-teman milenial. Dan kita melanjutkan pembahasan kita tentang Warkop DKI. Jadi kan tadi di awal aku udah bahas secara singkat gitu ya, gimana sih sejarah terbentuknya Warkop DKI. Mulai dari formasinya yang 5 orang sampai ke formasi yang 3 orang. Tapi di segmen ini aku tuh mau membahas tentang satu persatu anggota dari grup lawak tersebut, yaitu Dono, Kasino, Indro. Oke, langsung aja nih. Yang pertama ada Dono atau nama lengkapnya itu Dr. Haji Wahyu Sardono, Master of Science. Jadi bernama lengkap Dr. Haji Wahyu Sardono atau dikenal sebagai Dono Warkop. Ini adalah salah satu personil Warkop DKI yang dilahirkan di Solo, Jawa Tengah pada tanggal 30 September 1951. Ia merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara, di mana semasa kecil Dono ini mengenyam pendidikan di SD Negeri 1 Kebon Dalem. Kemudian setelah lulus SD, ia masuk di SMP Negeri 1 Kebon Dalem, dan 3 tahun pendidikannya di SMP Kebon Dalem, ia melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 3 Surakarta dengan mengambil jurusan Ilmu Sosial atau IPS. Nah, di SMA-nya Dono ini salah satu siswa yang kalau bisa kita bilang aktif dalam organisasi sekolah. Itu terbukti bahwa ia berhasil menjadi ketua OSIS di sekolahnya tersebut. Setelah lulus SMA, Dono Warkop pun berangkat ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi di Jakarta dan mengambil jurusan Ilmu Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Bahkan Dono Warkop ini juga aktif dalam organisasi kemahasiswaan seperti Mapala UI salah satunya. Kemudian setelah lulus dari kampusnya, Dono dipercaya sebagai asisten dosen jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Di UI, Dono juga menjadi dosen Sosiologi dan mengajar di FISIP. Dan saat pertama kali menjadi penyiar radio di Prambors, Dono saat siaran beberapa menit pertama itu selalu mojok karena masih malu dan juga takut. Tapi kemudian setelah beberapa menit, barulah Dono Warkop ini mulai ikut berpartisipasi dan mulai kerasan hingga akhirnya terus menggila hingga akhir durasi lawakan. Dari semua personel Warkop, mungkin Dono inilah yang paling intelek, walaupun memang kalau misalnya kita nilai itu agak bertolak belakang dengan profil wajahnya yang katanya sih deso gitu ya. Bahkan Dono Warkop ini juga kerap menjadi pembawa acara pada acara kampus atau acara perkawinan rekan kampusnya.
Nah, terus setelah melewati beberapa tahap dalam karirnya, akhirnya Dono Warkop ini menikah dengan Titi Kusumawardhani. Dan dari perkawinannya ini dikaruniai 3 orang anak yang bernama Andika Aryasena, Damar Canggi Wicangsono, dan juga Satrio Sarwo Trengginas. Nah, Dono Warkop sendiri ini juga telah membintangi puluhan judul film komedi yang membawa namanya melambung bersama personil Warkop DKI yang lainnya di jagat hiburan Indonesia pada tahun 90-an. Selain melawak, Dono juga sempat berkecimpung di dunia pecinta alam. Dan hingga akhir hayatnya Dono itu tercatat sebagai anggota pecinta alam Mapala UI. Kemudian pada tanggal 30 Desember 2001, Dono Warkop menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Santo Karolus, Jakarta Pusat sekitar pukul 1 pagi. Almarhum Dono Warkop meninggal dunia akibat penyakit tumor di bagian bokong. Dan tumor yang diderita Dono ini memang sudah menjalar menjadi kanker paru-paru stadium akhir dan menyerang liver. Dono Warkop meninggal dengan tenang di samping sahabatnya yaitu Indro atau dengan nama lengkap Indro Joyo Kusumonegoro dan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Ribuan pelayat turun meneteskan air matanya karena memang tidak kuat menahan kesedihan melihat kepergiannya. Ini aku yakin banget mungkin yang menangis itu sebenarnya bukan hanya keluarga atau kerabat terdekat saja, tapi pasti banyak penggemar. Mungkin salah satunya kita juga masyarakat yang menikmati lawakannya terus kemudian melihat ternyata pelawak favorit kita tuh sudah menghembuskan nafas terakhir, pasti secara tidak langsung akan sedih ya atau turun air mata gitu. Tapi nggak apa-apa, kita harus move on gitu ya, karena aku happy juga sih di zaman-zaman sekarang ini banyak lahir pelawak-pelawak lainnya yang tidak kalah menghibur. Nah, selanjutnya setelah Dono, kita akan membahas Kasino atau personil Warkop DKI dengan nama lengkap Dr. Randus Kasino Hadi Wibowo. Jadi itu adalah nama aslinya yang biasa dikenal dengan nama Kasino. Dan ini adalah salah satu personil Warkop DKI yang dilahirkan di Gombong, Kebumen, Jawa Tengah pada tanggal 15 September 1950. Meskipun lahir di Kebumen, Jawa Tengah, Kasino tidak mempunyai masa kecil di sana karena memang selalu berpindah-pindah mengikuti ayahnya bekerja. Kasino kemudian bersekolah di SDN Budi Utomo Jakarta dan masuk di SMP 51 Cipinang Jakarta pada tahun 1966. Setelah itu melanjutkan sekolahnya di SMA 22 Jatinegara, Jakarta. Setelah menyelesaikan sekolahnya, Kasino melanjutkan pendidikannya di Universitas Indonesia di Fakultas Ilmu Sosial di jurusan Ilmu Administrasi Niaga. Semasa kuliah, Kasino memiliki nama panggilan yaitu Seki yang berarti si pesek. Dan akhirnya berhasil meraih gelar sarjananya pada 1979. Kemudian setelah itu Kasino menikahi seorang perempuan yang bernama Amarmini dan dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Hana Kasino. Hingga kesehatan Kasino mulai terganggu ketika ia mengalami kolaps pada November 1996 di Bandung dan hasil pemeriksaannya itu menunjukkan bahwa ada tumor bagian otak. Hingga setahun kemudian kondisi Kasino semakin memburuk dan menghembuskan nafas terakhir pada 18 Desember 1997 pukul 11 malam di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada usia 47 tahun. Selain dikenal sebagai pelawak, Kasino juga sempat menjadi Direktur Klinik Spesialis Rawamangun sampai 1983. Semasa hidupnya Kasino dikenal sebagai seorang yang hobi mendaki gunung dan karena itulah ia juga merupakan anggota Mapala UI. Jadi sudah 2 personil Warkop DKI ternyata memiliki background pendidikan yang sama-sama kuliah di FISIP UI, sama-sama juga anggota Mapala UI dan sama-sama pernah menjadi penyiar radio. Jadi mungkin itu yang membuat mereka tuh terkoneksi hingga membentuk sebuah grup pelawak legend di Indonesia. Nah, yang terakhir yaitu ada Indro atau dengan nama lengkap Dr. Randus Haji Indro Joyo Kusumonegoro, Magister Manajemen atau dikenal dengan panggilan Indro. Indro ini lahir dari seorang ayah yang memiliki jabatan perwira tinggi dan Indro pun pernah bermimpi untuk menjadi seperti ayahnya. Namun salah satu pesan ayahnya saat sebelum meninggal pada 1968 di mana saat itu Indro Warkop sedang berusia 9 tahun, yaitu Indro tidak boleh mengikuti jejak ayahnya sebagai perwira negara atau polisi. Karena sang ayah tidak ingin Indro terlindas dengan sistem pemerintahan yang saat itu berjalan.
Meskipun tidak mengikuti jejak ayahnya sebagai perwira, Indro tetap mengikuti jejak ayahnya sebagai seorang seniman dengan menjadi pelawak. Indro juga menceritakan bahwa ayahnya dulu mendirikan Badan Kesenian Angkatan Kepolisian dan salah satu karya yang dihasilkan dan booming saat itu adalah Reog Nasional. Pada perjalanannya Indro menjadi komedian dengan bergabung di grup lawak Warkop dan juga ia bergabung saat masih duduk di bangku kelas 3 SMA tepatnya tahun 1976 dan saat itu telah bekerja sebagai penyiar di Radio Prambors. Komedian ini merupakan senior di kalangan para pelawak, pasalnya memang Indro Warkop yang tergabung dalam grup pelawak Warkop ini adalah satu-satunya anggota yang masih hidup sampai saat ini. Pelawak yang akrab disapa Om Indro ini adalah laki-laki kelahiran Purbalingga 8 Mei 1958 dan telah memulai sejak tahun 1978. Indro Warkop memiliki istri bernama Nita Oktobianti yang telah menikah sejak tahun 1981 dan kini sang istri telah meninggal pada tanggal 9 Oktober 2018 silam. Dari pernikahannya tersebut, bersama Nita, Indro dikaruniai 3 anak yaitu Handika Indrayanti Putri, Satya Paramita Hadadwi Nintya, dan Harleano Triandro Kusumo Negoro. Selain aktif berkarir di dunia hiburan, Indro Warkop merupakan public figure yang juga memiliki pendidikan tinggi di mana ia itu adalah mahasiswa lulusan Universitas Pancasila. Selanjutnya perjalanan karir Indro Warkop diawali dengan bergabungnya ia bersama Dono dan Kasino dalam grup lawak Warkop DKI yang terkenal pada masanya. Mengingat hampir 3 dekade ini, Indro Warkop tentu banyak menerima penghargaan. Beberapa penghargaan yang diterima antara lain pemeran pendukung pria terbaik untuk film Comic 8 pada tahun 2016 dan juga Actor of the Year dalam ajang Indonesian Choice Award 2017. Dan sampai saat ini Indro Warkop juga masih aktif di media sosial, salah satunya Instagram dengan akun pribadinya yaitu Indro Warkop _asli. Jadi memang agak sedih tapi maksudnya masih happy juga ya karena masih tersisa salah satu anggota dari Warkop asli yaitu Om Indro. Ini mudah-mudahan Om Indro bisa menurunkan kemampuan-kemampuan lawak atau lawak-lawak dulu di Warkop DKI ke pelawak sekarang supaya lucunya terus dan bisa menghibur masyarakat Indonesia. Nah itu teman-teman tadi kurang lebih background dari masing-masing personil dari Warkop DKI. Aku sendiri aja yang ceritain ke kalian tuh kagum-kagum gitu loh karena ternyata mereka itu lagi-lagi adalah orang pinter. Jadi bukan hanya sekedar lucu tapi memang mereka itu pinter dan juga berprestasi. Jadi aku sangat-sangat salut dan aku kasih applause buat Warkop DKI. Semoga lagi-lagi aku sih berharap ke depannya ada grup lawak lainnya yang mungkin nanti itu 10-20 tahun ke depan bisa jadi grup lawak legend kayak Warkop DKI. Oke, abis ini aku mau kasih tahu ke kalian film-film apa sih yang aku rekomendasi, film Warkop DKI gitu ya pastinya yang mungkin bisa mengisi waktu kosong kalian misalnya saat libur gitu kan atau pulang kerja setelah sekolah. Nah makanya kalian tuh wajib banget tahu apa aja film yang harus kalian tonton dari Warkop DKI. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Items Informasi ke teman-teman milenial. Oke teman-teman milenial, kembali lagi di Items Informasi ke teman-teman milenial. Yuk kita lanjutin obrolan kita mengenai Warkop DKI dan tidak berasa sudah di segmen terakhir ya. Tadi di awal kita udah ngomongin soal sejarah terbentuknya Warkop DKI, terus kita juga udah membahas satu-satu personel Warkop DKI. Nah di segmen ini aku mau ngasih tahu kalian film-film Warkop DKI yang bisa menemani kalian saat musim liburan atau lagi gabut gitu misalnya ya. Tapi kita nggak akan bahas semuanya karena kalau ngomongin Warkop DKI itu banyak banget teman-teman. Kalau nggak salah itu bisa lebih dari 30 film. Jadi ini yang aku udah rangkumin adalah versi yang aku rekomendasi ke kalian. Yang pertama ada film Warkop DKI yang berjudul Depan Bisa Belakang Bisa yang tayang 1987. Jadi ini adalah sebuah film yang masih berbalut nuansa aksi detektif dari Warkop DKI. Kala Dono, Kasino, dan Indro yang memiliki misi untuk mengamankan acara pameran permata. Di mana mereka ditugaskan oleh Satomat, seorang investor asal Jepang yang dipercaya dengan reputasi jasa biro depan bisa belakang bisa. Dan tanpa sepengetahuan Kasino dan Dono, Indro memilih untuk mengambil tugas dari pihak asuransi. Hingga akhirnya kegaduhan pun terjadi saat Michiko yang saat itu dimainkan oleh Eva Arnaz mulai ikut campur dalam penyelidikan biro tersebut. Jadi kalau kalian yang pengen nonton film ini tuh bisa disaksikan di Netflix dan juga Disney Plus Hotstar. Nah selain itu ada lagi film lainnya yaitu Bisa Naik Bisa Turun
yang tayang pada tahun 1992. Jadi film ini mengisahkan 3 sahabat Dono, Kasino, dan Indro yang kembali mengalami serangkaian nasib sial. Di mana hal tersebut berawal saat ketiganya menjalani pelatihan bersama Diding yang dimainkan oleh Diding Boneng untuk menjadi satpam perusahaan. Setelah menjalani latihan yang cukup berat, mereka baru mengetahui bahwa Diding itu merupakan pasien rumah sakit jiwa yang baru saja melarikan diri. Akhirnya kesialan mereka pun datang bertubi-tubi menimpa mereka. Jadi kalau misalnya kalian yang kepo pengen nonton ini juga bisa disaksikan di Netflix dan Disney Plus Hotstar. Ini adalah salah satu film Warkop DKI yang sangat memorable banget nih di aku. Nggak tahu kenapa kayaknya tuh kalau ngelihat aktor Diding Boneng itu yang selalu aku ingat adalah film ini. Jadi kalian kalau belum nonton tuh wajib banget nonton. Nah terus selanjutnya ada film Malu Malu Mau yang tayang pada tahun 1988. Jadi ini adalah sebuah film yang mengisahkan Dono, Kasino, dan Indro yang saat itu tinggal bersama Lisa dan Sally di sebuah kos milik Pak Raden. Nah pada suatu hari Kasino tuh memberitahu Indro bahwa menurut artikel majalah itu ada seorang perempuan di indekos mereka yang menaruh hati terhadap Indro. Indro pun akhirnya penasaran, tapi sayangnya semua itu hanya banyolan belaka. Hingga suatu kali Kasino itu mendapatkan nasib malang akibat seorang petugas bank memberikan uang berlebih ketika ingin dikembalikan. Prosedurnya pun begitu rumit dan sangat kocak banget. Nah kalau film ini kalian hanya bisa menyaksikannya tuh di Netflix aja. Selanjutnya ada film yang berjudul Godain Kita Dong yang tayang pada tahun 1989. Jadi ini adalah sebuah film yang menceritakan Kasino dan Indro yang dikisahkan bekerja di peternakan ayam milik pamannya yang bernama Tarsan. Namun mereka iri terhadap Dono yang merupakan anak Tarsan yang sekolah di Amerika. Ketika Dono kembali, ia membawa serta pacarnya yang merupakan orang Amerika bernama Madonna. Padahal Dono ini sudah dijodohkan orang tuanya dengan perempuan bernama Ayu Sukoco. Akhirnya situasi tersebut membuat mereka terjebak dalam berbagai kondisi kocak dan kabur-kaburan dari orang tua Dono yang tidak setuju dengan hubungan itu. Memang kalau misalnya kita ngomongin Warkop DKI, itu tuh kayak ceritanya simple atau sering kita temukan di kehidupan sehari-hari ya. Tapi gimana mereka bisa menyusun menjadi sebuah lawakan ceritanya yang nyambung dan lawakan yang lucu, itu yang menurut aku menjadikan film Warkop DKI ini tuh spesial. Tapi ini ada lagi yang gak kalah kocak, film Warkop DKI lainnya yang berjudul Setan Kredit dan tayang pada tahun 1982. Jadi film ini adalah film paling hits pada zamannya yang menceritakan tentang Dono, Kasino, dan Indro yang membentuk sebuah regu untuk membantu orang-orang yang kesulitan. Hingga suatu saat mereka mendengar berita anak hilang lewat sebuah radio. Pengumuman tersebut juga berisi bahwasanya siapapun yang menemukan anak itu akan diberikan hadiah. Akhirnya ketiga sekawan itu pun berambisi untuk mendapatkan hadiah tersebut. Akhirnya ketiganya mencari jalan pintas dengan mendatangi tempat keramat guna mendapatkan petunjuk. Tapi justru hal tersebut yang mengantarkan mereka pada hal lain. Nah hal lainnya itulah yang wajib banget kalian tonton. Karena biasa hal lainnya itu justru kocak-kocak. Bahkan mereka tuh kadang-kadang menceritakan horor aja tuh bisa jadi lucu. Dan itu adalah yang aku bilang mungkin masing-masing anggotanya tuh bikin cerita dan memiliki intelektual masing-masing. Kalau misalnya kalian menonton film yang tadi tuh kalian bisa menontonnya itu di Klik Film, itu jadi website ya, kalian nanti tinggal searching aja dan itu akan muncul. Selanjutnya film Warkop lainnya ada Dongkrak Antik. Memang kalau film Dongkrak Antik ini tidak bisa dipungkiri adalah salah satu film terbaik dari Warkop DKI hingga saat ini. Nah, film ini itu berkisah tentang trio Warkop DKI, Mat Solar dan Meriam Bellina yang bekerja di sebuah hotel. Di mana masing-masing tokoh di film ini memiliki keunikan tersendiri, mulai dari sifat pelupa, gampang marah, sampai ke budek. Nah, kelucuan di film ini yang paling utama adalah saat mereka sedang mengalami kesulitan saat melayani tamu di hotel. Nah, selanjutnya selain film yang tadi itu ya, ada juga film yang judulnya Gengsi Dong. Jadi ini adalah film yang bercerita tentang 3 perbedaan di mana Slamet yang dimainkan oleh Dono sebagai anak tembakau kaya, dan juga Paijo yang dimainkan Indro sebagai raja minyak, dan Sanwani yang dimainkan Kasino sebagai anak pengusaha bengkel. 3 kawanan tersebut memiliki satu target di kampusnya, yaitu Rita
atau yang dimainkan Camelia Malik yang merupakan seorang anak dosen. Tapi pada akhirnya mereka bertiga mengalami kekecewaan yang teramat sangat karena Rita dijodohkan dengan seorang pilot. Dan pada film ini kelucuan yang paling ketara itu adalah mobil rongsokan bergigi Hanoman milik Slamet, yaitu Pontiac Chieftain pada tahun 1951 yang menjadi bulan-bulanan bagi Sanwani dan Pak Ijo. Jadi kalau kalian perhatiin sebenarnya konfliknya tuh simple kayak rebutan cewek biasanya atau ngomongin karir atau keluarga. Tapi memang mereka itu membungkusnya dengan sangat kompleks. Jadi bikin kita tuh pengen nonton terus gitu sampai ending. Nah selanjutnya ada film lain dari Warkop DKI yaitu yang judulnya Mana Tahan. Ini merupakan film pertama dari grup Warkop Prambors sebelum beralih menjadi Warkop DKI. Film ini bercerita mengenai Slamet dan Paijo yang merantau ke Jakarta untuk berkuliah dan menyewa rumah kos bersama Sanwani dan juga Polta. Selama perkuliahan tersebut, masing-masing dari mereka memutuskan untuk bekerja serabutan, mulai dari pengamen maupun supir taksi. Tapi meskipun demikian, akhir cerita film ini itu berakhir bahagia, apalagi keempatnya itu lulus menjadi sarjana. Jadi ini yang bermain bukan formasi Warkop DKI Dono Kasino Indro, tapi masih formasi Warkop DKI yang Prambors gitu. Terus selanjutnya ada lagi nih judul film Kesempatan Dalam Kesempitan. Memang film ini tidak setenar beberapa film lainnya, tapi film Kesempatan Dalam Kesempitan ini merupakan salah satu film Warkop DKI yang juga cukup terkenal. Nah, salah satu hal yang membuat film ini terkenal itu saat Kasino menanyakan arah lalu mengalami kecelakaan dan pura-pura lupa ingatan. Kelucuan film tersebut pun selalu dikaitkan oleh warganet mengenai kecelakaan Setia Novanto pada 2017 silam, mengingat lokasi dan sepenuhnya itu hampir sama. Jadi memang kadang-kadang namanya netizen ya suka menyambungkan ke isu-isu saat ini gitu. Terus selanjutnya ada lagi film lainnya yang judulnya tuh menurut aku unik banget. Jadi judulnya itu adalah IQ Jongkok. Jadi ini adalah film yang bercerita tentang 3 pemuda miskin yang ingin menjadi jutawan. Terlebih lagi ada seorang kakek yang bernama Pak Broto yang menitipkan harta karunnya. Dan untuk menjalankan misi tersebut, Dono Kasino dan Indro pun masuk hutan, menaiki bukit hingga menyeberangi sungai. Tapi dalam cerita tersebut Dono menerima cinta dari Maya, yaitu anak penabrak Pak Broto. Nah itu teman-teman ya beberapa film Warkop DKI yang bisa kalian tonton di platform streaming, dan sebenarnya masih banyak lagi seperti Atas Boleh Bawa Boleh, terus ada juga CHPIS, terus ada Pintar-Pintar Bodoh, Manusia 6 Juta Dolar yang bertemakan science, Maju Kena Mundur Kena, sama juga Bohong, dan masih banyak lagi. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu detailnya, karena aku nggak mungkin sebutin satu-satu kan apa aja filmnya, tapi yang jelas Warkop DKI itu menurut aku filmnya adalah salah satu film jadul tapi mereka tuh memiliki karakteristik sendiri. Nggak tahu ya, aku ngerasa kayak mereka tuh punya nilai jual sendiri yang bahkan sampai tahun 2022 aja film tersebut tuh masih laris. Dan aku tuh seneng banget ya karena film-filmnya itu sudah tersedia di platform di beberapa platform yang memang biasa kita pakai buat streaming. Karena kalau misalnya kita balik lagi ke zaman dulu itu biasanya kita bisa nonton film-film kayak gitu tuh entah di TV pada jadwal tertentu, jadi nggak bisa kita ulang ya, atau di bioskop. Pokoknya ya tidak semudah akses kayak sekarang gitu. Tapi ternyata di zaman ini film tersebut bisa ditayangkan lagi di beberapa platform streaming. Itu aku happy banget sih kayaknya ya. Ini kalau misalnya bentar lagi liburan atau weekend aku bakal ngisi waktu aku dengan nonton film Warkop DKI sih. Coba dong kalau misalnya kalian punya pengalaman seru tentang film-film Warkop DKI atau punya rekomen film Warkop DKI lainnya, boleh banget ya. Komen di kolom komentar kita biar kita juga dan teman-teman lainnya sama-sama tahu. Dan tidak berasa teman-teman sudah kurang lebih 30 menit aku ngoceh di depan kalian. Itu tandanya aku harus pamit undur diri. Kita harus berpisah dulu nih sejenak. Tapi jangan sedih karena aku bakal balik lagi di episode lainnya. Pastinya membawa info-info penting buat kalian. Jadi buat kalian terus saksikan Items hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Dadah teman-teman.